Shalom semuanya, senang kembali dalam pagi hari ini kita bisa bersua dalam program Pagi Berkat bersama Pase. Dan sambil saudara beraktivitas atau menuju aktivitas, izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbagi dari Filipi pasal pertama, ayat ke-27 sampai ayat ke-30 ya. Dan saya akan membacanya versi terjemahan baru 2. Perikopnya tuh nasihat supaya tetap berjuang. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Saya nggak tahu Bapak Ibu paham apa tidak dengan ayat-ayat yang saya barusan baca dari Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ini adalah kesaksian dari Paulus dan dia mau sampaikan untuk menguatkan jemaat Filipi yang mulai mengalami aniaya karena imannya kepada Yesus, saudara. Dan Paulus berusaha untuk menguatkan mereka supaya mereka tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan mereka. Jemaat Filipi mulai teraniaya, dan ketika mereka teraniaya tentu mereka menderita. Bagi musuh-musuh mereka, bagi orang-orang yang jahat kepada mereka, apa yang dialami jemaat Filipi itu dianggap rasain gitu. Kena kutuk dia, menderita dia. Kalau ikut Tuhan tuh gak mungkin menderita, kurang lebih bahasanya seperti itulah. Bapak Ibu mungkin beberapa saudara paham ya, karena saya sendiri paham banget soal hal itu. Ketika ada orang Kristen yang seolah-olah hidupnya menderita, ya ditertawakan, ya dianggap tidak baik lah gitu ya, hidupnya nggak benar. Di zaman saya dulu ketika belum ada Doe, saya masih ada di gereja lama. Kalau ada orang sakit, itu nggak berani bercerita saya sakit. Karena sudah di framing sedemikian rupa bahwa kalau orang yang percaya kepada Yesus, sakit penyakit tidak akan bisa menimpa dirinya. Jadi seolah-olah kena kutuk. Saya punya rekan-rekan beberapa hamba Tuhan yang saat itu sakit keras, diam-diam. Ya. Beberapa yang dekat dengan saya dan akhirnya saya tahu dia sakit, saya datang jenguk dan mereka bilang jangan bilang sama siapa ya Pak Pendeta gitu ya. So saya kenapa gitu ya, kenapa nggak boleh bilang siapa-siapa ya, karena tadi mereka masih punya, meskipun hamba Tuhan ya, mereka masih punya pikiran bahwa sakit ini bukan milik orang Kristen. Sampai akhirnya satu orang yang saya termasuk dekat, karena dekat dengan istri, dekat dengan keluarga istri, saya akhirnya ketika dia sudah benar-benar drop begitu ya, gagal ginjal, udah cuci darah dan seterusnya, saya bilang ini nggak bisa nih Om ya. Pokoknya saya mau berdoa, saya mau beriman, tapi saya mau sampaikan ini kepada orang-orang, bukan dipublish, tapi kepada orang-orang saya yang saya tahu punya hati untuk berdoa, untuk sama-sama kita berdoa buat Om ya, supaya kalau Om dikasih Tuhan umur panjang ya mujizat terjadi. Andai kata enggak, karena dia hamba Tuhan, saya ngomong vulgar aja ya. Ya, Om benar-benar selesai gitu, dalam artian ketika waktu hidup selesai ya bagian Om adalah surga. Dia masih agak gimana, tapi saya berdiskusi dengan istrinya. Sampai akhirnya saya datang lagi dan saya bilang, jangan pikir saya seperti pendeta-pendeta lain yang suka ngomongin orang sakit atau rekan sekerja yang sakit. Saya bukan seperti itu. Hati saya cuma ingin berdoa dan kita sepakat. 2 orang sepakat, 3 orang sepakat dalam nama Yesus. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Akhirnya beliau bersedia dan kita doakan. Padahal saudara, menderita kalau karena iman kita, mengalami penderitaan kalau karena percaya kita kepada Yesus,
itu adalah kebanggaan kita mestinya. Orang-orang lain mungkin mencap kita orang yang tidak diberkati, orang yang terkutuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bagi kita itu adalah kebanggaan. Ya. Itu adalah tanda keselamatan. Bahkan Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Wah, luar biasa. Berapa banyak saudara, berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini diajarkan seperti ini. Orang-orang Kristen kebanyakan diajarkan ikut Yesus diberkati, ikut Yesus kaya raya, ikut Yesus bahagia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa banyak pengajaran Kristen dibiaskan, disamarkan. Ya, kalau bagi saya itu sudah penyesatan, saudara. Sebab Injil yang sejati itu akhirnya hilang. Makanya saya selalu berkata kepada banyak saudara, bahwa ayolah di hari-hari akhir ini kita bernaung dalam sebuah gereja yang benar. Hamba Tuhan yang khotbah juga yang kita dengar, hamba Tuhan yang benar-benar tulus berkhotbah, bukan berpolitik. Berpolitik itu artinya berkhotbah hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu saja. Berkhotbah tidak milih-milih, ya. Pilihlah mendengarlah guru-guru yang seperti itu, supaya saudara menjadi kuat dalam iman yang benar itu. Saya baca lagi ya, Filipi 1 ayat 29, terjemahan baru 2. Sebab kepada kamu, kepada jemaat Filipi, dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kata Paulus ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus sudah melewati itu. Paulus sudah pernah menderita, dan penderitaan dia karena imannya itu sudah dilihat oleh jemaat Filipi. Ketika dia sudah tidak lagi di Filipi, apa yang Paulus rasakan penderitaan itu didengar juga oleh jemaat Filipi. Apa yang aku rasakan, kata Paulus, sekarang kau rasakan. Tapi jangan takut. Kalau bagi orang dunia itu penderitaan, kamu dicap sebagai penyesat, kamu direndahkan, itu kata dunia. Tapi sebenarnya ketika kau karena imanmu mengalami hal itu adalah tanda keselamatan. Tanda keselamatan itu apa? Tanda keselamatan adalah kita mampu bersyukur ketika kita menderita karena imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, ayo sama-sama kita memahami kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan berkata, kalau kamu belum menderita karena imanmu, maka kau belum memiliki tanda keselamatan, belum selamat. Dan itu dalam prosentase kekristenan, orang-orang yang belum sempat menderita atau belum mau atau bahkan menolak penderitaan karena imannya itu 90%, saudara. Kalau 10% maka dia akan pergi menginjil, ditolak dia akan menginjil lagi. Penginjilan cara yang A dia tidak bisa efektif, dia buat penginjilan cara B. Penginjilan cara B tidak efektif, dilakukan penginjilan cara C, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak cara, ada 1000 jalan menuju ke Roma katanya. Nah saudara, bagaimana kita? Saudara diperintahkan untuk menjadi penginjil, saudara diperintahkan untuk menjadi hamba Tuhan yang bukan saja menerima kasih karunia, tapi juga siap menderita karena imanmu. Semoga saudara siap, dan itu bisa kita aplikasikan mulai hari ini. Kalau teman-temanmu orang dunia, korupsi santai saja, manipulasi data santai saja, bohongi atasan santai aja, curi-curi dikit santai aja, kita enggak. Meskipun kita tidak sehidup mewah mereka, karena mereka mendapatkan harta dari cara yang enggak baik. Kita diejek sama mereka, tuh si sok munafik, tuh si sok fanatik agama, biarin aja. Bagi mereka, kita katanya binasa. Tapi kalau kau pertahankan prinsip hidup seperti itu, tanda keselamatan sudah ada dalam hidupmu. Artinya, kau dalam kasih Yesus, kau dalam kasih Bapa. Ya, Bapa kalau sudah melihat imanmu, Yesus kalau sudah melihat imanmu, maka Dia pasti akan pelihara hidupmu. Meskipun kita tidak berlimpah harta, hidupmu akan terpelihara. Tepat pada waktu kau butuh, Tuhan campur tangan, Dia buka jalan. God will make a way because your faith. Semoga saudara paham, dan semoga harimu di Selasa ini diberkati. Dan saya izinkan untuk berdoa buat saudara, terutama Bapak Ibu yang sudah ada dalam menyapa saya gitu ya, atau sudah join dalam live chat ini. Kalau Bapak Ibu ada yang mendengarkan dan belum join atau belum kasih komentar gitu ya, silakan, karena nama-nama itu akan saya doakan.
Bersama saya kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami berdoa hari ini kami dalam berkat Tuhan. Dan kami siap melakukan firman Tuhan bahwa kami bukan cuma menerima kasih karunia, tapi kami juga sebagai anak-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya juga harus siap menderita karena iman kami kepada Yesus. Berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga Roh Kudus menolong kami, memampukan kami bisa bertahan dalam iman meskipun kata dunia kami menderita, meskipun kata dunia kami binasa. Kami percaya kalau kami siap menderita bagi Kristus, tanda keselamatan itu menjadi milik kita. Luar biasa Tuhan, Kau baik pada kami. Bapa yang baik, Yesus Kristus Tuhan kami, Roh Kudus, tolong kami semua. Agar hari ini, hari Selasa ini, kami benar-benar bercahaya, terang-Mu bercahaya atas kami. Sehingga kami dimanapun Kau tempatkan, di pekerjaan, di tempat usaha, di bisnis, atau kami nanti ada meeting, ada ketemu, baik meeting besar atau meeting hanya dengan 1-2 teman saja, benar-benar kami jadi terang, jadi garam. Kami mungkin bicara banyak hal, bicara tentang dunia boleh, tapi orang-orang yang mendengarkan kami bisa melihat perbedaan cara pandang kami karena iman kami yang keluar dari mulut lidah kami. Berkati semua yang sudah bersama hamba. Ada saudaraku Baja, Pak Prabowo Baja Prabowo. Ada Bu Prisil juga Tuhan, dengan keluarga di Manado diberkati. Ada juga VB Novita, Tuhan berkati. Ada juga Ronald R77, Tuhan berkati luar biasa. Dan semua nanti yang juga mengikuti program ini siaran tundanya atau setelah diupload di Instagram dan juga sosial media kami, biarlah setiap kami semua diberkati. Dan kami siap sambut berkat Tuhan itu. Kami siap jadi orang yang diberkati berlimpah-limpah, sebab kami rindu berkat itu akan kami bagikan untuk banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa besok setiap hari ya. Dari Senin sampai Jumat, cuman ada catatannya Bapak Ibu ya. Jika saya pagi nganterin anak gitu. Karena program ini saya buat memang untuk ketika saya keluar pagi ya. Sambil keluar pagi saya biasanya daripada baca Alkitab sendiri, mendingan saya berbagi sama saudara supaya berkatnya bukan buat saya tapi buat saudara juga. Terus semangat dalam Tuhan. Ada Pak Andrew Huta Barat juga ya, Tuhan berkati Pak ya. Sampai jumpa ya. Boleh di-share program ini kepada yang lainnya sehingga 5 menit 10 menit setiap pagi bersama saya, semua orang, banyak orang akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Semangat terus, bercahaya ya, positive thinking. Ingat, Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Ada Bu Mary Junaidi juga. Tuhan berkati ya. Saya akan doakan nanti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa. Salam kasih dari saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.